Selamat pagi anak-anak. Nah, pagi ini kita lanjut ke tema 1, subtema 3, pembelajaran 5 dan 6 ya. Ini pembelajaran terakhir ya untuk di tema 1. Nah, materi kita yaitu macam-macam kelainan, gangguan atau penyakit pada otot manusia. Nah, ini untuk di PB 5. Sedangkan di PB 6 itu juga kumpulan dari macam-macam gangguan kelainan juga, nanti digabung antara tulang dan otot. Nah, PB 5 dan 6 ini sama, makanya Ibu gabung aja untuk satu hari. Oke. Nah, anak-anak, kelainan otot yang akan kita bahas ini ada 4 di buku cetakmu di halaman 171 ya. Nah, yang pertama itu adalah hipertrofi, yang kedua atrofi, yang ketiga stiff atau kaku leher, dan yang keempat adalah tetanus. Nah, ini akan kita bahas bersama-sama. Perhatikan ya. Nah, yang pertama adalah hipertrofi. Hipertrofi ini adalah kelainan otot. Otot kita itu membesar, menjadi lebih kuat. Nah, sementara otot normalnya itu ukurannya tidak besar. Tapi jika terjadi kelainan hipertrofi, maka otot kita itu akan membesar. Nah, ini diakibatkan oleh kegiatan atau aktivitas yang terlalu berlebihan. Contohnya adalah orang-orang yang fitness itu. Dilihat otot tangannya, otot dadanya itu kelihatan membesar ya, membumbung. Nah, itu jika dilakukan terus-menerus maka akan terjadi kelainan pada otot kita. Dia akan membesar, itulah yang disebut dengan hipertrofi. Nah, yang kedua itu atrofi. Atrofi ini adalah kelainan yang kebalikan dari hipertrofi. Atrofi ini otot kita mengecil, menjadi lemah, fungsi otot kita juga menurun. Ini disebabkan oleh penyakit polimielitis yang dapat merusak sel saraf pada otot. Nah, ini juga bisa terjadi pada orang-orang yang lumpuh atau orang tua yang misalnya sakit stroke, tidak bisa bergerak, sudah lama tidak bergerak. Nah, ini juga ototnya akan kelihatan mengecil. Pernah nggak anak-anak Ibu lihat itu ada orang tua atau anak kecil yang dia tidak pernah bergerak atau terjadi mengalami kelumpuhan. Nah, itu otot pada kaki, tangan, pahanya itu akan terlihat mengecil atau kelihatan seperti tulang saja, tidak ada dagingnya. Itu sebetulnya adalah kelainan atrofi, yang mana ototnya itu mengecil karena fungsinya menurun. Karena apa? Karena tidak digunakan sebagaimana mestinya. Terlalu lama diam itu juga dapat menyebabkan kelainan atrofi atau otot mengecil ya. Nah, yang ketiga, stiff atau kaku leher. Kelainan otot kaku leher ini terjadi karena adanya peradangan otot atau trapesius leher akibat gerakan yang menghentak secara tiba-tiba atau salah gerak. Nah, kaku leher ini kata orang juga istilahnya salah bantal. Padahal sebetulnya ini bukan bantalnya yang salah ya. Otot kita itu mengalami kaku. Ini biasanya diakibatkan pada saat kita bangun tidur, tiba-tiba otot leher kita itu terasa kaku atau berat atau sulit kita gerakkan. Nah, ini disebut biasanya orang-orang tua menyebutnya salah bantal. Nah, anak-anak, untuk mencegah salah bantal ini bisa kita lakukan dengan cara yang pertama, pakai bantal yang tidak terlalu keras, bantal yang lembut untuk tidur. Juga tidur di kasur yang tidak terlalu keras. Nah, serta jangan menggunakan bantal yang terlalu tinggi. Nah, kalau kita pakai bantal terlalu tinggi, itu juga bisa menyebabkan leher kita menjadi kaku. Ya. Yang keempat, tetanus. Nah, ini mungkin kamu sering dengar. Tetanus ini adalah kelainan otot yang disebabkan adanya infeksi bakteri Clostridium tetani.
Nah, ini ada bakteri yang masuk ke dalam otot kita. Nah, tetanus ini menyebabkan otot menjadi kejang-kejang. Nah, Ananda, hati-hati dalam bergerak. Nah, ini jika kita menginjak, kalau khususnya tetanus ya, jika kita menginjak paku, khususnya paku yang berkarat, itu dia menembus ke dalam daging, masuk ke massa otot kita, maka nanti bakteri yang ada pada karat itu atau bakteri Clostridium tetani itu akan merusak jaringan sel otot kita. Nah, itu dia kalau orang kena paku berkarat tidak segera pergi ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan. Disuntik tetanus itu biasanya selang beberapa hari, biasanya 2 atau 3 hari setelah itu pasca terkena paku berkarat, itu biasanya akan terjadi demam. Lebih parahnya lagi itu kita bisa kejang-kejang ya. Ada nanti itu kalau kejang-kejang itu biasanya badan kita itu melingkuk ke atas, seperti orang sakit ayam gitu. Nah, terus otot rahang kita juga akan kaku, kita sulit bicara karena bakteri itu sudah merusak sel saraf kita, otot kita. Oke, maka dari itu anak-anak ibu, hati-hati dalam bergerak, lihat-lihatlah lingkungan sekitarmu. Jika ada menemukan paku berkarat berserakan di lantai, itu harap diambil, dibuang ke tempat yang lebih aman ya. Nah, anak-anak, kita lanjut untuk ke PB6 karena ini masih tentang kelainan tulang. Di halaman 180 ini fokus kita pada cara mencegah terjadinya kelainan pada organ gerak kita, khususnya tulang. Nah, untuk yang pertama, menghindari kelainan kaki X. Biasanya kaki X ini adalah bawaan sejak lahir. Oleh karena itu, ibu hamil dianjurkan untuk memperbanyak mengkonsumsi sayuran dan minuman susu berkalsium. Nah, untuk yang kedua, terhindar dari artritis. Artritis ini contohnya sakit radang sendi, misalnya asam urat ya. Nah, sebaiknya menjaga metabolisme asam urat dalam tubuh dengan membatasi makanan yang dapat memicu meningkatnya asam urat. Ini contohnya makanannya adalah sayur kangkung, buncis, sayur pucuk ubi, kacang-kacangan, tempe, itu dapat memicu tingginya asam urat. Nah, dikurangi ya makanan seperti itu. Nah, yang ketiga, agar terhindar dari lordosis dan kifosis serta skoliosis, sebaiknya kita olahraga secara teratur dan menghindari kebiasaan sikap tubuh yang salah. Contohnya kalau skoliosis kan kemarin tulang kita miring ke kiri atau ke kanan, itu seperti huruf S. Itu karena duduknya tidak bagus. Nah, kifosis, lordosis ini misalnya kita duduknya membungkuk, tubuh kita seperti gerakan meliku. Nah, kalau contohnya kita membawa tas yang berat, itu juga tidak boleh. Tas yang berisi beban yang berat itu juga dapat merusak postur tubuh kita. Nah, yang keempat, agar terhindar dari osteoporosis. Nah, ini osteoporosis biasanya dialami oleh orang manula, orang tua yang sudah lanjut usia 50 tahun ke atas. Nah, itu biasanya massa tulangnya sudah berkurang, kropos. Maka dari itu orang tua dianjurkan untuk mengkonsumsi susu tinggi kalsium dan diimbangi dengan olahraga teratur. Nah, yang terakhir, agar terhindar dari sakit rakitis. Rakitis ini adalah penyakit kekurangan vitamin D. Nah, kita dianjurkan untuk banyak mengkonsumsi telur, susu, dan minyak ikan, serta berjemur di pagi hari. Nah, Ananda, berjemur di pagi hari yang banyak mengandung vitamin D itu adalah dari jam 9 hingga jam 10 pagi ya. Nah, Ananda, sekian dulu untuk pembahasan materi PB5 dan 6 di subtema 3 ini. Nanti untuk tugas hari ini akan Ibu kirimkan ke WA grup ya. Disimak dulu penjelasan Ibu. Assalamualaikum.